Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya kita belajarnya hari ini? Nah, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar bersama-sama materi kelas 3 tema 3 subtema 2 pembelajaran 6 mengenai wujud benda. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, memahami bahan pembentuk benda, wujud benda, dan fungsi benda. Lalu yang kedua, menghitung satuan berat benda. Dan yang ketiga, mengetahui contoh sikap sederhana sehari-hari. Nah, sekarang kita akan membaca artikel mengenai aneka wujud benda sebagai anugerah Tuhan. Benda diciptakan Tuhan dengan beraneka ragam wujudnya. Pernahkah kamu membayangkan jika wujud benda hanya satu? Apa yang akan terjadi? Nah, setiap benda mempunyai sifat dan fungsinya masing-masing. Kamu telah mempelajari benda dan sifatnya. Coba sekarang lengkapi bagan berikut ini ya. Perhatikan contohnya baik-baik. Benda ada berdasarkan wujudnya, memiliki sifat dan contoh. Kita ambil berdasarkan wujudnya, misalnya benda padat. Nah, bagaimana sifat benda padat? Iya, sifat benda padat yaitu volume bendanya tetap. Apakah contohnya? Coba kalian sebutkan satu. Iya, benar sekali, yaitu batu. Nah, untuk yang lainnya silakan kalian lengkapi sendiri ya. Mintalah bantuan orang tuamu. Nah, selanjutnya kita akan mengisi tabel pengamatan berikut ini. Tentukan lokasi pengamatannya ya. Yang pertama, coba kita tentukan lokasi pengamatannya itu di ruang tamu. Kita ambil nama benda yang ada di ruang tamu. Apa saja benda yang ada di ruang tamu? Ya, misalnya sofa, ada meja, ada vas bunga, lalu kipas angin, lalu rak buku, jendela, dan pintu. Nah, bagaimana dengan bahan pembentuknya? Misalnya sofa. Apa bahan pembentuk sofa? Iya, ada yang dari kain. Bagaimana wujud bendanya? Benar sekali, wujud bendanya yaitu padat. Lalu, apakah fungsi sofa? Sebagai tempat duduk. Contoh yang lainnya, silakan kalian tulis ya. Tentukan lokasi pengamatan. Misalnya kalian ingin di dapur, dan benda-benda apa saja yang ada di dapur, bahan pembentuknya, wujud bendanya, serta fungsi bendanya. Silakan kalian tulis di bukumu masing-masing ya. Lalu tuliskan dalam bentuk cerita tentang wujud benda tersebut, wujud benda yang ada di sekitarmu. Perhatikan penulisan huruf besar dan tanda kecil ya. Misalnya judulnya manfaat benda beraneka wujud. Kita boleh mengambil contoh. Kalimat yang pertama yaitu, apakah kalian pernah melihat sapu? Sapu adalah salah satu contoh benda padat yang ada di sekitar kita. Nah, untuk kalimat yang selanjutnya, silakan kalian tulis ya. Mintalah bantuan orang tuamu dengan memperhatikan huruf besar dan tanda baca. Hari ini Siti sedang memperhatikan timbangan untuk menimbang bayi. Apakah kalian pernah melihatnya? Iya, semua timbangan berwujud benda padat. Apakah kamu pernah melihat timbangan selain berwujud benda padat? Ada beberapa satuan massa yang sehari-hari disebut berat, seperti kilogram atau kg, gram, dan ons. Ketiga satuan ini saling berhubungan. Nah, sekarang lakukanlah percobaan berikut. Percobaan menimbang dengan timbangan kue. Apakah benda tersebut menunjukkan berat benda yang sama? Sekarang coba kalian perhatikan gambar 1. Perhatikan baik-baik ya.
saja gambar yang ke-1. Gambar 1 menunjukkan bahwa 1 kilogram gula itu sama seperti 10 ons. Lalu perhatikan gambar yang kedua. Gambar yang kedua menunjukkan bahwa 1 kilogram beras itu sama seperti 1000 gram. Lalu ada gambar yang ketiga. Coba perhatikan baik-baik gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga menunjukkan bahwa 1 ons tepung itu sama dengan 100 gram. Coba kalian tentukanlah satuan berat yang tepat untuk soal di bawah ini ya. Tulislah di bukumu masing-masing. Nah, apakah kalian pernah melihat benda tersebut? Iya, benar sekali. Benda ini adalah timbangan berat badan. Sekarang, mari kita berlatih menimbang badan. Nah, mintalah bantuan orang tuamu ya. Siapkanlah timbangan badan. Langkahnya sebagai berikut. Nah, yang pertama, timbanglah berat badan seluruh anggota keluargamu secara bergiliran. Lalu catat hasilnya di dalam tabel. Urutkanlah berat badan mulai dari yang teringan hingga yang terberat. Lengkapilah tabel berikut ini ya. Misalnya kita ambil nama yang pertama itu Bilqis. Nah, nama yang pertama itu Bilqis. Lalu kita akan menghitung berat badan Bilqis ya. Berapa berat badan Bilqis? Ya, kita misalkan dengan 30 kg. Nah, untuk yang selanjutnya silakan kalian timbang berat badan keluargamu ya. Lalu urutkan dari yang terkecil. Hari ini Lani sering membantu ayahnya menjaga toko. Lani membantu ayah menimbang bahan-bahan makanan. Orang tua Lani cukup berada, namun Lani anak yang sederhana. Hidup sederhana adalah hidup yang sesuai dengan kebutuhan. Hidup yang tidak berlebihan dalam menggunakan harta. Coba diskusikan dengan teman di kelompokmu ya, atau dengan orang tuamu. Lingkarilah kata-kata berikut yang sesuai dengan hidup sederhana. Misalnya kalian dapat memilih yang pertama itu rendah hati. Nah, untuk yang lainnya silakan kalian lingkari ya. Yang tidak boleh itu tidak usah dilingkarin. Nah, ibu mau tanya sekarang, mengapa sikap sederhana penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Tuliskanlah pendapatmu ya. Lalu diskusikanlah juga bersama temanmu. Diskusikan tentang contoh sikap sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Tuliskan dalam bentuk cerita pada kolom berikut ini. Misalnya hemat. Nah, kalimat yang pertama, kita harus berhemat karena hemat pangkal kaya. Untuk kalimat yang selanjutnya silakan kalian teruskan ya. Kamu juga telah belajar tentang sikap sederhana. Kemudian renungkan pernyataan berikut. Jawablah pernyataan berikut dengan jujur. Beri tanda centang jika sesuai dengan jawabanmu ya. Misalnya yang pertama, saya telah mengerti arti hidup sederhana. Jika kalian setuju, beri tanda centang pada kolom setuju. Terima kasih, kalian sudah dapat menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar dan berterima kasih kepada orang tua, serta berdoa setelah belajar. Terima kasih. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.